kerangka kita menyamakan persepsi, yang pertama wasaqiyatul Islam. Saya tidak menggunakan Islam moderat karena wasaqiyatul Islam lebih luas daripada Islam moderat. Islam moderat itu hanya urusannya orang bernegara. Kalau Anda macam-macam, periode lalu disebut Anda itu radikal, teroris, kira-kira begitulah. Kalau sekarang nggak tahu apa yang terjadi, kita wait and see dulu melihat ini. Ya, namanya Ustadz Bukhari Muslim seperti apa jadi presiden itu. Kita lihat. Nah, itu hanya urusannya kita ini nggak boleh kenceng-kenceng ngeritik pemerintah, kira-kira gitulah kalau zaman lalu itu. Kadang-kadang dianggap wah radikal gitu loh. Sehingga urusannya adalah kita harus taat di dalam bernegara, yang Anda kenceng-kenceng atas nama agama lalu mengkritik. Nah, kalau wasaqiyatul Islam itu lebih dari itu adalah kepada bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian, memahami agama itu yang memang wasato. Itu nanti seberapa wasato. Mari kita nanti bersama-sama yang dikehendaki dalam pemahaman Majelis Ulama Indonesia. Yang berkata dikaja'alakum ummatan wasato. Jadi mulai dari akarnya, cara beragamanya, memahami teks sampai. Jadi kalau dalam moderasi beragama tidak mungkin masuk kepada kerangka usuli, itu nggak mungkin. Oleh karena itu ini lebih luas kata wasatul Islam daripada Islam moderat. Muslim moderat. Karena kalau Islam sudah moderat, Muslimnya yang kadang-kadang tidak moderat dalam memahami agama. Jadi wasatul Islam itu artinya pemahaman orang terhadap Islam yang moderat. Kalau Islamnya sudah moderat. Jadi kalau nanti wasatul Islam dipahami Islam yang tidak moderat, itu salah total itu. Karena Islamnya moderat orangnya. Ya sama dengan beginilah teman-teman sekalian, yang dari depan mungkin ngelihat muka saya, yang dari samping adalah ngelihat saya lonjong dari samping. Begitu juga dalam memahami agama teks itu, kadang ada yang lebih komprehensif, ada yang di permukaannya saja, ada juga lebih mendalam. Oke, nanti kita akan jelaskan di berikutnya. Teman-teman sebagai dai, saya pikir sampai sekarang ini trennya dai masih cukup menjanjikan kalau dijadikan profesi. Ada yang minta ke kita, Pak, bikin aja sertifikasi, Pak, LSP gitu. Jadi orang yang jadi imam harus pakai sertifikat. Saya kadang-kadang mikir, Anda mau begitu nanti sebenarnya gitu. Lebih sulit untuk ceramah ke sana kemari. Itu lebih sulit. Malah lebih nggak bisa bergerak. Makanya kita ngambil standarisasi. Sehingga kalau standarisasi itu tidak melarang orang untuk berceramah, tetapi orang bisa memilih tentang siapa yang punya kualifikasi yang baik di dalam berceramah. Nah, profesi ustadz ternyata profesi yang paling menjanjikan. Bisa jadi presiden, bisa jadi wapres. Contohnya Gus Dur itu dari dai. Kayak Ma'ruf itu dari dai. Kalau yang menteri udah nggak kehitung. Ya, dulu ada Tifatul Sembiring. Nah, itu juga adalah dari dai. Siapa? MPR. Oh, banyak sekali itu namanya. Jazil. Namanya siapa? Yang namanya dulu Hiwayat Nur Wahid. Udah nggak kehitung orang dari ustadz. Jadi pebisnis. Wah, saya yakin di sini banyak punya travel. Ya kan? Yang jadi artis udah banyak. Bahkan viewernya, followernya itu lebih banyak daripada artis. Banyak gitu. Contohnya Pak. Nah, saya kan hanya mendorong saja. Oleh karena itu sekarang pasaran dai itu naik. Makanya banyak perempuan-perempuan tuh yang pengen suami dai. Bahkan Bapak sekalian, kita punya istri pun dia masih mau jadi istri kedua. Kemarin siapa artis itu yang digosipkan jadi istri yang ketiga? Iya kan? Ikutin itu enggak? Nah, itu istri Kabela, udah tahu tadi. Itu gosipnya bukan istri pertama loh, istrinya gosip istri ketiga. Berarti kan ustadz itu hebat. Dia gosipnya bukan istri pertama loh, kalau sama artisnya istri pertama, kalau dengan ustadz istri ketiga gosipnya. Itu berarti kan pasarannya ustadz tuh naik. Itu cara-cara menilainya begitu loh. Kalau di daerah-daerah namanya di perkantoran-perkantoran banyak yang sudah mapan ekonominya, itu pengen jadi istrinya ustadz. Mau ustadz, saya ingin dibimbing oleh ustadz, saya cari imam. Saya bilang, saya udah punya makmum. Dia bilang masih, kan boleh makmumnya lebih dari satu ustadz. Nah kalau di kerangka begini kan berarti memang ustadz pasaran. Coba orang-orang yang artis itu lama-lama jadi ustadz. Iya, ustadz bisa jadi artis. Jadi sebenarnya profesi itu yang dulu dianggap pinggiran, sekarang sudah di tengah. Dulu kalau punya menantu ustadz, paling dikasih makan berkat kan gitu. Dan sekarang ustadz itu punya yang kaya-kaya, lu datang coba lah.
teman-teman yang mantan artis, Ustadz Hijrat, Ustadz kita yang mulainya artis, itu nggak kalah dengan politisi kalau pakaian maupun mobilnya. Orang pakai Alfa, di Alfa juga kan gitu. Kalau orang pakai Mercy juga usahanya juga miliaran gitu. Jadi profesi ini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslim. Da'a, siapa yang lebih baik, kata firman Allah. Nggak ada yang lebih baik dari dai dunia akhirat. Ini ratingnya naik, makanya kemarin itu orang pada maksud saya ini profesi dai banyak banyak penggemarnya atau banyak peminatnya maksud saya. Lalu kita nggak pernah pakai standar apa-apa. Sekarang tukang sapu aja ada standarnya. Jadi dai ngajarin orang nggak pakai standar apa-apa. Dan herannya merasa benar sendiri semua. Saya ini kalau udah main di media sosial itu kan, masa MUI mau jagain orang yang sudah doktor dan pungut? Saya bilang di MUI yang profesor juga banyak, Bung. Jadi kadang-kadang orang yang merasa yang sudah doktor, merasa sudah nggak boleh disalahkan gitu. Nah ini kita harus bersama-sama mensepakati. Maka tidak paksaan. Yang mau sepakat dengan kita, monggo, ayo. Yang mau bareng-bareng. Ini orang banyak, ada profesornya, ada doktornya, ada ustadz pesantrennya, ada ustadz Muhammadiyahnya, ada ustadz NU-nya, ada Perdi, ada Persis. Itu yang kita ingin sampaikan. Jadi saya tidak melihat dari satu perspektif saja, dari NU saja, Muhammadiyah saja, Perdi saja, Persis saja, Al-Wasliyah saja, tidak. Jadi semuanya jadi satu, jadi saling ngerti. Itu yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia. Next slide. Teman-teman sekalian, ke depan itu kita yang dihadapi dengan globalisasi Islam itu. Ada pola pemikiran ya, yang saya langsung debat, apologize. Apa yang terjadi di sekarang ini selalu diukur dengan zaman Nabi Muhammad. Kalau akidah sama ibadah saya sepakat, tapi kalau muamalah nggak sepakat saya. Kenapa? Perubahannya sangat drastis kalau muamalah. Nilai-nilainya boleh dan harus. Tapi kalau polanya tidak, contoh fikih muamalah lah. Kalau dulu dalam fikih muamalah itu ada namanya ketentuan ketika transaksi harus ittihadul majlis, harus dalam majlis yang sama. Kalau sekarang itu dipakai, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak sah semua transaksi online itu. Karena apa? Nggak ada di zaman Nabi. Apa nggak bubar kita ini? Nggak ada di zaman Nabi. Nah kalau ibadah sama akidah harus. Tapi kalau muamalah nggak bisa. Ada orang banyak yang tidak bisa membedakan al-aslu fil ibadah al-haram, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ibadah itu nggak boleh kecuali memang ada contohnya dari Nabi. Oke, ibadah. Tapi muamalah selama tidak ada larangan berarti boleh. Mana dalil yang menunjukkan boleh? Karena nggak ada dalil. Nah, yang begini ini bagi yang baru di dalam memahami keagamaan itu lupa semua dibawa zaman Nabi dan seringkali tidak bisa membedakan antara syiar dengan esensi agama. Apa syiar itu? Cara kita belajar S1, S2, S3 itu syiar. Esensinya apa? Ilmu. Lah sekarang maulidan dengan tabligh akbar, kuliah zuhur apa bedanya? Tapi kalau maulidan kok bid'ah, tapi kuliah zuhur kok nggak bid'ah? Ada nggak di zaman Nabi kuliah zuhur? Tidak. Apalagi Ramadan. Tetapi kalau maulidan dibilang bid'ah dan itu berantem debatnya nggak selesai itu. Kalau saya terakhir begini saja, Anda nggak maulidan nggak apa-apa, saya mau maulidan. Hanya bedanya apa? Kalau Anda nanti nggak dapat berkat, saya dapat berkat. Di samping dapat berkah. Coba apa bedanya kalau maulidan seperti saya datang, saya maulidan kemarin di Kemenkeu. Malah maulidan kayak orang sidang. Yang hanya peserta bagian kebijakan fiskal itu lurus, begitu ada sekitar mungkin 80 orang. Saya kayak orang rapat aja ngisinya. Dan ini maulidan apa bener? Selesai saya ada makan-makannya enggak? Enggak ada, waduh enggak maulidan di sini. Karena syaratnya maulidan itu katanya As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil tahu summa yamutu lam simatu yaqulunahu. Ini enggak sama dengan model kita rapat biasa, cuma nilai-nilai mencintai Nabi. Dengan varian maulidan begini lalu di mana letaknya umpamanya bid'ahnya? Oh kan ada yang begitu. Makanya harus spesifik. Ada ikhtilaf antara haram antara mereka namanya. Ikhtilafnya bukan maulidnya. Apapun kalau ikhtilaf ya haram. Nah ini maksud saya, ada yang kita apologize ini nggak bisa bedain mana syiar,
mana yang itu adalah esensi agama. Kan sama dengan perdebatan, boleh nggak Pak talafudun niat, melafalkan niat sebelum sholat, usolli fardhu dhuhr, debat sepanjang-panjang. Itu bid'ah, itu belum sholat kok. Sholat itu kan muftatahatan bitakbir, muhtatamatan bitasbih. Kalau sebelum sholat itu mau ngapain kita, jangan cuma usolli, berantem pun boleh. Hubungan suami istri itu boleh, kan belum sholat itu. Kemudian Imam Syafi'i punya ijtihad biar lebih khusyuk, bilang usolli. Loh kita kok berantem tuh bid'ah nambah-nambahkan di dalam sholat. Kan berpikirnya nambahin dalam sholat, apa yang tambah? Itu menjelang sholat. Kayak kita pakai sorban dulu begini, hati bid'ah semua. Ini kita yang ingin saya sampaikan, belum membedakan antara syiar dan esensi. Ini kita berantem sampai malam. Iya, bahkan barangkali kita debat soal kunut itu, Masya Allah, sampai jam 2 malam Pak. Pas pagi sama-sama nggak baca kunut Pak, karena nggak sholat subuh, kesiangan Pak. Itu sama dengan kita ini sekarang debat soal jenggot. Coba, orang mungkin agak riskan ngomongin soal ini. Nggak apa-apa, saya sampaikan sesama ustaznya. Ribut soal jenggot Pak, masa Islam ribut soal bulu Pak? Ada dolimnya, payah nih Pak Holil dipelecet. Maksud saya begini lah. Oke, iyalah ini udah membedakan antara mana yang pengikut Nabi, yang sunnah, mana yang tidak. Oke lah. Tapi ini kan sunnah bukan sunnah menurut ilmu hadis Pak. Andai kan bener lah. Ini sunnah bukan ilmu hadis. Ini sunnah menurut fikih Pak. Ma yusabu ala fa'ili wa la yu'ah wa la tartib. Kecuali sunnah itu menurut hadis, yang ingkar sunnah Pak. Kalau begitu kok ribut dengan soal jenggot Pak. Bulu ketek gak pernah dipikirin Pak. Bulu di sini juga gak pernah dipikirin Pak. Tapi di sini kok ribut Pak. Ini kan pada soal bulu, lain soal kuku Pak. Kan sama-sama dari fitrah. Maksud saya, teman-teman banyak yang salah paham memahami sunnah antara sunnah menurut ilmu hadis dan sunnah menurut ilmu fikih itu kadang-kadang disamakan. Kalau ingkar sunnah pasti kafir Pak. Gak mungkin kita memahami Al-Quran tanpa sunnah. Tapi kalau sunnahnya miara jenggot dengan yang tidak miara jenggot, wah itu saya pikir memperpanjang masalah. Ini yang saya ingin sampaikan. Yang mau jenggotan silakan, yang gak jenggotan tidak berarti itu kafir Pak. Punya saya mau dipiara jenggot cuma isinya 3 Pak. Kalau dipiara itu kayak Saulin, kurang ganteng Pak. Kalau banyak saya piara Pak. Saya miara yang lain, sunnah yang lain kayak kita Pak. Siapa yang mengingkari sunat duha? Tapi apakah kita duha terus? Sholat malam. Itu kan sama-sama sunnah dari ilmu fikih Pak. Tapi kenapa ini diseret menjadi sunnah menurut ilmu hadis? Sehingga kalau nggak jenggotan dia tidak sunnah Pak. Nah ini yang diantara kita seringkali cara pemahaman seperti ini yang tak substansi berantem. Kalau toh ini sunnah, kalau dilaksanakan dapat pahala, menjaga ukhuwah itu wajib Pak. Gimana ngongkarin yang wajib untuk kita yang sunnah? Kan nggak masuk akal. Sama dengan kita soal mata kaki nih Pak. Ribut soal mata kaki. Sudah yang mau nyangkring, yang nggak nyangkring nggak apa-apa. Sekarang banyak ibu-ibu bukan hanya begini sampai di sini, ibu-ibu Pak. Maka kita biarin lah. Ini cuma di atas mata kaki kita ribut, di batas mata bokong juga dibiarin Pak. Jadi kita ini orangnya laki-laki dari mana? Baina surah wa rukbah, nggak ada baina surah ila mata ila ka'bain, nggak ada Pak. Tapi kenapa kita repot dengan mata kaki tapi tak pernah berpikir dengan mata hati Pak? Ini yang saya bilang, standarisasi pemahaman seperti ini yang saya ingin sampaikan kepada para dai itu. Jadi kita ini tidak ribut dengan yang kecil-kecil. Mohon maaf saya langsung omongin langsung tanpa nyindir-nyindir, karena kita ingin menyamakan persepsi soal wasatiyatul Islam. Sementara kita menghadapi pola pemikiran liberal Pak. Laki-laki suruh kawin sama laki-laki, perempuan suruh kawin sama perempuan, kira-kira ngapain Pak? Dan kalau kita melawan itu dianggap kita ini tidak humanis, nggak menghargai hak asasi manusia. Bukankah itu lebih penting daripada bicara soal tadi mau cingkrang nggak cingkrang, jenggotan nggak jenggotan Pak? Dan arusnya besar itu Pak, karena ada dananya. Mereka tuh masing-masing pendapatan, masing-masing pendapat Pak, dapat pendapat Pak. Masing-masing pendapat, mereka dapat pendapatan. Lalu kalau kita pendapat berdebat, gak ada pendapatannya. Lalu mereka makin kencang berpendapat tentang bolehnya kawin sejenis, pendapatannya makin tinggi Pak. Ini yang musuh kita bersama, yang lebih prioritas daripada kita berantem soal cingkrang lah, maulid Nabi lah.
Hal-hal yang remeh-temeh itu kita cobalah kita hindari biar energi nggak habis di situ. Yang mau jenggotan silahkan, yang mau jingkrang juga nggak apa-apa. Oh ini kan ada. Oh ini dulu untuk lil khuyala Pak yang sampai ke bawah ini. Lil khuyala bagi orang yang sombong. Kalau nggak khuyala ya nggak apa-apa. Menurut sebagian pendapat. Oh berdebat ya sudahlah. Anda yang mau diambil yang mana? Itu masalah khilafiyah saja, jangan diperpanjang. Maka istilah kita itu kalau perbedaan khilafiyah kita toleransi Pak. Yang tidak boleh itu ditoleransi adalah perbedaan akidah, itu harus diamputasi. Makanya aliran sesat banyak sekarang tuh masuk ke aliran sesat yang kecil-kecil sampai yang besar. Ada yang di media sosial, ada yang tidak di media sosial, yang tidak di permukaan. Ya lebih banyak daripada ribut yang sudah jelas dalilnya masih tetap sama dengan ributnya debat nasar nggak pernah berhenti. Itu sama kan itu dalilnya muter-muter di situ. Dalil kita ini soal maulid mulai dulu nggak berhenti Pak. Di situ hanya ada yang baru tahu, ada tahu lama Pak. Lah yang baru tahu ini yang pengen debat terus Pak. Kalau udah tahu lama kan nggak terlalu tertarik Pak, karena sudah barang lama bagi kita. Tapi ada orang yang baru belajar. Ini yang kadang-kadang bikin ribut terus Pak. Nah kita sekarang menghadapi pemikiran liberal ini, ya atas nama HAM, kemudian ya khitan pun sekarang dilarang Bapak. Ini kan lebih substansi Pak. Khitan perempuan itu dilarang. Padahal kita itu tidak mewajibkan, tapi kalau melarang dia melanggar. Yang kayak gini perlu kita sadari bersama. Bagaimana umpamanya sekarang anak-anak kita umpamanya mau dipermudah akses pada kondom Pak, kontrasepsi. Itu kan lebih substansi. Dan itu menjadi peraturan. Bukankah itu yang harus kita dicermati daripada kita ribut soal tadi yang memang di antara kita dalilnya ada masing-masing. Itu tinggal pilihan aja mau yang mana dipilih. Itu masalah khilafiyah. Kemudian kita berpikir tentang kapan itu berpikir dinamis, kapan berpikir statis. Akidah statis, ibadah statis. Perdebatan akidah dan ibadah nggak ada yang nambah mulai dulu Pak. Paling kita hanya baru tahu. Mau debat yang kemarin apa itu, yang guru gembul itu, nggak nurutin. Ya putar-mutarnya di situ Pak. Menurut saya, lu siapa gitu? Nabi juga, ulama juga enggak gitu loh. Kayak orang penting aja. Di agama itu nggak ada menurut saya Pak. Menurut firman Allah, ya hadis Nabi, pemahaman ulama. Karena kita ini masih butuh pemahaman di ulama. Kalau menurut saya, emang lu penting buat gue? Kagak penting-penting amat gitu loh Pak. Jadi banyak yang nggak jelas. Itu yang harus kita lawan sekarang, orang materialistis gitu Pak. Harus semua itu material. Kalau nggak ada materialnya nggak percaya. Perdebatan nggak kelihatan seperti angin. Itu sudah ada Pak. Saya mulai dulu saya belajar dari Ibtidaiyah itu Aqidatul Awam, Dasuki dan seterusnya itu udah ada. Cuman mungkin sebagian orang yang tidak pernah belajar Islam itu merasa baru. Ini bagi kita kan sudah lama itu Pak. Bukan hal yang baru. Karena akidah sama ibadah itu nggak ada yang baru Pak. Maka perdebatannya nggak bakal ada yang baru. Semuanya hanya niru. Kalau toh baru paling baru tahu, bukan barangnya baru. Tapi kalau muamalah bener-bener baru. Kalau sekarang nanti orang jual beli harus ijab qabul, gimana ijab qabul dengan mesin Pak? Itu bisa nggak masuk lagi. Ijab qabul namanya dengan online. Dulu bai'ul mu'athah, jual beli yang sifatnya kecil. Sekarang yang besar-besar juga online Pak. Nggak jelas siapa yang dengan kita. Dulu tuh ada harus syaratnya adalah akil, balik, mumayyiz. Dan sekarang gimana akil balik mesin ada akalnya Pak? Tapi ternyata mesin yang nggak ada akalnya ternyata lebih cerdas dari kita Pak. ChatGPT itu, ChatGPT bisa lebih cerdas dari kita. Dan perubahan-perubahan seperti ini nggak mungkin tidak dinamis Pak. Makanya kita bisa membedakan kapan yang apologis, kapan yang dinamis. Nah ini tidak bisa membedakan begini, bisa jadi kabur, jadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Oke, slide berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, ini yang diperlukan untuk kita jadi dai. Yang dipilih ini sudah punya kemampuan substansi. Keagamaan kita pikir sudah nggak perlu ngajarin agama ini. Kalau agama harus kuliah nggak mungkin lah, atau minimal kursus. Sehari kok mau jadi pinter dari mana? Kita 10 tahun sekolah saya sampai doktor juga belum pinter. Apalagi masih cuma sehari begini sambil ngantuk-ngantuk lagi kan? Karena kalian kita biasa berbicara seharian disuruh mendengarkan. Itu kan ujian paling besar itu Pak. Saya ini kadang-kadang ada sombongnya saya. Kalau diundang kok cuma jadi peserta, males datang kalau nggak jadi penceramah.
Itu sombongnya saya apa? Ah, jadi peserta nggak apa-apa, nggak datang. Kecuali saya ada perannya di situ. Itu sombongnya gitu. Lah ini seharian asatid disuruh dengerin gitu. Duduk aja seharian. Itulah latihan kesabaran untuk berstandarisasi MUI. Nah, yang kita ingin bersama-sama itu memahami metodologinya. Bagaimana kita metodologi menyampaikan ini yang harus kita bareng-bareng. Kita nggak bicara bagaimana yang menarik, mungkin ada bagiannya sendiri yang menarik. Yang bagi saya adalah metodologi itu, jangan sampai ceramah kita ini melukai orang lain, atau kelompok lain, atau dai lain. Tapi bahkan kepada orang yang maksiat pun gimana tidak melukai. Jadi tidak ada kita ini mengajak beragama menjadi emosi beragama. Tapi kita mengajak beragama orang lain itu bagaimana orang bisa mencintai beragama dan mencintai sesama. Saya contohkan begini. Kalau saya orang NU, ketika orang tidak NU saya benci. Itu emosi beragama namanya, Pak. Kalau tidak Islam, saya benci karena saya Islam. Itu menurut saya emosi beragama. Tapi kalau kita ini bagaimana bisa mengajak bersama, mari kita ini ada ajaran yang baik, saya sayang kepada Anda, biar Anda tidak jalan yang salah, kita ajak pada kebenaran. Jadi bukan kebencian, tapi sayang ingin menyelamatkan orang. Nah, ini harus dibalik ya, emosi beragama dengan cara menyayangi orang lain karena ingin mengajak keselamatan bersama-sama dalam satu agama. Sehingga kalau orang nggak ngikutin, nggak ada urusan, saya juga ngajak yang baik. Tapi kalau kita emosi beragama, ketika tidak ngikuti agama kita, wah itu musuh kita. Nggak ada musuh. Nabi nggak pernah punya terminologi musuh di dalam dakwah. Orang yang memusuhinya pun itu Nabi lakukan dengan baik. Bahkan Nabi memberikan, kalau nggak salah itu Sofyan bin Umayyah, diberi dulu al-mu'allaf atau qulubuhum itu, biar dia juga cinta pada Islam. Dikasih loh. Mu'allaf itu bukan hanya orang yang sudah masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, liyuhsina islamahu iya. Tapi ini orang belum Islam loh. Mungkin kalau kita mengatakan ngapain kita rendah, ketika itu kita mencari orang yang punya pengaruh terhadap Islam. Makanya kalau mungkin ada dai yang polanya itu mendekati pada penguasa, jangan dulu kita suudzon. Dia punya kemampuan mendekati sehingga dengan satu orang ini bisa mengubah kebijakan. Dekat dengan gubernur, dekat dengan wali kota. Kalau kita nggak bisa mendekat, minimal kita jangan suudzon kepada saudara kita. Kecuali memang jelas dia itu mengajak yang salah-salah atau untuk kepentingan pribadi yang untuk dia sehingga melanggar hukum atau melanggar agama, baru kita caci. Tapi selama tidak melanggar norma, dia orang hidup kok, bukan malaikat. Kita ini seringkali lebih banyak curiga sama saudara sendiri daripada kita ini husnudzon kepada saudara sendiri. Ini yang menjadi biangnya antara kita nggak bisa kumpul, antara ormas nggak bisa kumpul itu. Itu yang dicoba di MUI, gimana bisa saling mengerti. Kita coba masuk, ini bukan kelompok saya. Akhirnya agama itu menjadi kelompok, bukan agama untuk menempatkan diri menjadi ridho Allah. Jadi ridho Allah ditempatkan dalam porsi yang dia pahami saja. Padahal ini hanya organisasi loh. Belum aliran, ini baru organisasi. Apa bedanya NU sama Muhammadiyah sama Versi? Sama-sama bersyahadat min ahlil qiblah umpamanya. Ini yang dicoba dirajut oleh MUI. Nah, kadang-kadang yang nggak mengerti begini, paham saya begini, paham di sana, itu yang nggak benar. Mungkin saya benar, tapi saya tidak berani menyalahkan dia karena saya belum tahu dia. Bisa nggak kita husnudzon itu terhadap orang lain? Kalau itu ada di kita, insya Allah antar dai itu ketemu sesama dai, beda aliran, beda berkenaan dengan kelompok, dia nyaman, tidak ada barier namanya, nggak ada satir. Ini kan kita kadang-kadang membuat satir antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ini yang kita harus tahu tentang metode. Oh, silahkan dia begitu, ya silahkan. Jadi kita nggak langsung memvonis karena tidak sama dengan yang kita pahami. Ini penting metode seperti ini yang kita harus pahami bersama. Jadi kita ya tampil, ya saya tampil begini, ya saya NU. Saya nggak pernah bersembunyi dari NU. Saya punya pikiran begini dan saya mempertanggungjawabkan. Mungkin madhabi sawab yahtamil khata'. Mungkin saya mengatakan madhabu berpandangan saya khata', tapi yahtamil sawab. Kalau polanya Imam Syafi'i seperti dipakai oleh kita nggak a priori dan kita tidak sombong. Mungkin saya akan memperbaiki kalau memang salah. Jadi tampil, saya dulu tuh awal-awal
tampil di depan para tokoh itu kadang-kadang gemetar. Mindset saya ubah. Saya kalau tampil di depan tokoh bukan saya ingin mengajari tokoh. Saya ingin menyampaikan ilmunya tokoh itu di depan tokoh itu sendiri. Sehingga saya tidak merasa di depan orang itu menggurui. Kalau saya merasa menggurui, masa kiai saya gurui? Kan nggak mungkin. Nah, mindset ini yang kita ingin bersama-sama dalam metode dakwah kita. Sehingga antar Islamnya nggak sibuk di antara kita. Apa ada yang lebih besar yang harus kita capai bersama dalam dakwah kita. Kalau bicara musuh, musuh kita bersama ada yang lebih besar. Apa? Kekufuran, kesyirikan. Itu lebih besar, Pak. Kemaksiatan daripada kita menyekat-nyekat diri dalam kelompok itu. Silahkan terus dengan kelompoknya, tapi tidak kelompok itu dijadikan berantem atau bertengkar menghantam pada kelompok lain, tetapi ini adalah menjadikan sebuah wadah yang kita berkompetisi untuk berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang metode ini yang kita ingin sama-sama ya satu titik menjadi kalimatun sawat semua dai yang terhimpun sekarang yang angkatan ke-35 ingin itu. Makanya kita ada upgrading nanti. Kita perlu di up terus. Gak ada kita ini khutbah saja. Kalau saya perjalanan keluar kemana sampai 1 bulan gak khutbah, 4 kali gak khutbah, 4 khutbah itu udah agak kurang lancar. Saya dulu ketika kuliah di Libya libur 2,5 bulan, pas masuk lagi mau pakai bahasa Arab udah gak lancar. Artinya apa? Ya kita ini jangan memposisikan diri karena sudah dicium tangan oleh orang, sudah kayak kiai, syekh, mau tom-tom. Dulu saya punya guru namanya dari Sudan. Ya, Khotam. Dr. Khotam itu, ya syekhana, syekhun mau tom-tom katanya. Jadi sok besar gitu loh. Waduh udah surbannya udah begini, udah pakai tongkat meskipun masih muda itu. Udah kiranya udah paling alim. Yang nggak harus diturunin. Pikiran sombongnya harus dijadiin tawadu. Kita ini pada apalagi sudah tua begini udah banyak lupa, lewat banyak maksiat dan seterusnya. Itu banyak lupa. Jadi kita memang harus menjadi pembelajar. Next slide. Bapak Ibu sekalian, fungsi dakwah. Jadi kita ini jangan dakwah cuman yang niru-niru saja, jangan. Ini ada 3. Satu adalah dai itu apa? Opinion leader. Kita yang bikin framing, bukan kita yang di framing. Jadi yang bikin isu tuh kita harus punya manajemen isu, jangan kebawa dengan isu orang, kebawa ke sana. Kita harus sebagai standing point karena kita ini pemimpin imam. Jadi belakang tuh ngikutin kita. Kalau kita nih kebawa orang lain ya gimana kita jadi imam? Jadi opinion leader, jadi menjadi opini kita yang mengarahkan kemana. Apalagi sekarang media sosial. Kita harus, saya Ramadan ini mau bikin opini apa? Kalau yang ini saya mau bikin opini apa? Kan sama dengan sekarang, dibikin kasus dengan judul, maka opini orang menjadi judi online. Itu kan permainan opini. Kalau kita umpamanya ada orang bawa opini dengan hal yang lain sehingga kita lupa dengan yang lebih besar. Itu memang opini dan ada kejadian. Bikin opini itu macam-macam dengan kejadian, membuat cerita, menarik dan seterusnya. Kita jangan kebawa oleh opini. Bisa nggak kita yang membawa opini itu? Minimal dalam komunitas yang kita punya. Ramadan ini, era-era ini kita arahkan kemana nih umat? Oh pilkada ini mau diapain umat? Ketika orang semuanya ribut dengan persoalan apa? Money politik, kita mau dialihkan kemana masyarakat? Itu ketika kita ceramah harus ada, atau kita bikin program harus ada arahnya di kemana opini umat itu. Yang kedua, kita harus menjadi culture broker. Mau diubah apa? Contoh ya, dulu tahun 80-an itu mungkin hanya 5% orang di perguruan tinggi negeri umum yang pakai jilbab. Dengan kita yang dakwah, keberhasilan orang-orang yang lebih dulu dari kita jadi dai, sekarang itu mungkin 5% di kampus itu yang tidak berjilbab, mungkin karena non muslim. Itu kan bisa mengubah culture broker. Jadi kita menjadi perantara, menjadi broker untuk mengubah tradisi masyarakat. Coba sekarang kita kepengen mengubah. Saya tadi itu pagi masih menjadi penanggap hasil penelitian. Ternyata Indonesia ini kedua food waste, buang-buang sampah makanan. Padahal di food waste istilahnya itu. Padahal kita ini masih beberapa tempat yang masih kekurangan pangan.
Jadi sebenarnya kalau kita food waste ini bisa diperbaiki oleh kita sudah bisa memperingan berkenaan dengan kekurangannya pangan itu. Bisa irit sekian triliun. Nah kalau kita ada keinginan bagaimana mengubah orang itu dari sampah jadi berkah kira-kira, bagaimana orang bisa lebih tidak mubadzir, tabdziro, kan ada framing yang dibuat. Nah sama dengan teman sekalian, dengan adanya artis, pengusaha, kemudian jabatan tempat tertentu dari ustadz, itu kan naik menjadi persepsi ustadz itu. Perubahan orang menganggap ustadz bukan hanya orang yang hanya nyari berkat, tetapi orang yang punya predikat. Nah yang seperti ini kan perlu diarahkan sehingga nilai agama itu ada maknanya. Kalau enggak nanti bisa usang. Ngapain agama? Paling cuma batasin, paling cuma melarang, tidak memberikan solusi. Nah, kerangka memberikan persepsi tentang agama sebagai solusi itu penting kita untuk lakukan sebagai culture kita. Ini menjadi intermediary force. Kita menjadi perantara yang bisa menekan perubahan. Kita bisa lakukan namanya dalam bentuk kebijakan. Ketika BPIP itu melarang orang pakai jilbab untuk mengedarkan bendera, kita lawan gitu. Kita tekan karena itu melanggar terhadap undang-undang. Melanggar terhadap peraturan. Kita tekan sampai apa? Sampai berubah. Akhirnya apa? Yang ngibarin pas pada waktunya dia pakai jilbab. Itu kita harus ada arah, Pak. Ketika kita berceramah, kita bikin program, tidak asal ada program ikut. Ada program ikut. Jadi kita harus tahdidul ghayah. Yang kita mau capai itu apa sebenarnya? Maksudnya apa? Saya aja ada maqasid syariahnya. Masa dari dakwah kita nggak ada maqasidnya? Sekedar ceramah, biar mana ada undangan lagi. Pas selesai ceramah dibuka amplopnya berapa ini? Mana ada undangan lagi? Saya pikir orang yang begitu malah makin kering undangan. Tapi kalau kita punya ide, kita bisa memberikan solusi, insya Allah sampai nolak-nolak undangan. Sampai nggak kuat visi kita ini untuk menerima. Tapi kalau kita hanya berpikir ini kira-kira berapa isi amplopnya, insya Allah tambah sepi. Itu metodenya, itu kerangka teorinya. Lain lagi kembali kepada izin Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Ditagantungkan ke sana, tambah melarat, Pak. Orang yang berceramah itu hanya mencari amplop, insya Allah tambah melarat. Bukan tambah maju. Tapi makin kita karena Allah, makin mudah. Maka saya sering menyampaikan, Anda dai-dai semua, minimal kalian kita semua mempunyai binaan dari pengajian ini. Punya majelis taklim, aktif di masjid. Jangan sampai kita tinggal di perumahan, nggak pernah ke masjid, tapi nyari ceramah. Jangan sampai, Pak. Nggak pernah aktif dengan kegiatan keagamaan di sekitar kita, nggak pernah peduli, tapi nunggu terus kapan ada undangan ceramah. Ini pasti, yang begini pasti tidak akan maju, Pak. Ini teori ilahiyah dan teori berkaitan dengan teori kemasyarakatan. Karena dia nggak nyambung hatinya dengan masyarakat. Sama dengan sekarang pemasaran keuangan dan seperti itu, ada yang masuk pada hati masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Lanjut.